Swastiastu, salam rahayu, salam bahagia buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Semoga selalu rahayu, rahayu, rahayu. Para pemirsa di rumah, ya, kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu mengenai pentingkah sebuah nama di dalam agama Hindu. Ya. Nah, nama di sini adalah tentu nama seseorang, ya, nama sebutan, nama panggilan, nama resmi seseorang, ya. Nah, saya kasih ilustrasi dulu ya, sebuah contoh yang ya lumayan agak lucu ya. Nah, jadi di India, ini saya cerita di India ya, itu mereka itu biasanya ya menamakan anaknya itu nama-nama ini nama-nama orang suci ya, dan bahkan juga nama para dewa ya. Ya, misalnya Narayana ya, Narayana adalah sebutan Dewa Wisnu ya. Terus kebanyakan juga Krishna ya, Rama, Sinta ya. Jadi kebanyakan nama-nama itu yang disebutkan ya. Nah, karena memang di dalam sastra, khususnya di Bhagavad Gita, sudah dikatakan bahwa pada saat ajalah yang paling penting ya. Kemana, apa yang dia ingat, apa yang dia sebut, apa yang dia rasakan ya. Ya, pada saat sang roh ini mau lepas dari tubuh ini, apa yang diingat ya. Nah, kalau dia mengingat hartanya ya, dan benda harta duniawi ya, tentu dia akan balik kembali dalam inkarnasi berikutnya. Dia bisa berada di lingkaran harta di dalam keluarga tersebut ya. Nah, begitu juga kalau dia bisa mengingat salah satu nama Istadewata, nama Tuhan, rupa dan nama yang dia yakini ya, yang dia percayai selama hidupnya, dia selalu mengulang-ulang nama Tuhan ya. Katakanlah misalnya Dewa Siwa, Om Namah Shivaya, itu yang dia lakukan sepanjang hidupnya ya. Nah, nanti pada saat dia ajal, dia akan ditolong oleh nama tersebut. Nah, ini Bapak Raju ini ingat dengan pesan itu ya. Nah, terus dia kebetulan dia punya anak 3 ya. Dia kebetulan pengusaha toko ya. Dia punya toko ya. Kalau orang dia kan nggak jauh dari toko ya, ya tekstil atau makanan dan sebagainya ya. Nah, itu dia kebetulan dia sakit keras ya. Jadi katakanlah dia mau menjelang ajal ya. Dia ada sakit keras karena udah tua, dia sakit keras. Nah, dia punya anak 3 ya. Semua dia pakai nama-nama dewa-dewi karena dia akan berharap pada saat dia ajal tiba, dia akan kembali ke alam. Nah, pada waktu dia sakit ya, dia panggil ini ya, Rama. Dia kan di lantai 2 ya. Ini ceritanya dia di lantai 2. Anaknya di bawah di toko ya, lagi jaga toko. Sedangkan dia mau mau meninggal ya. Udah sakit keras dia sudah. Nah, akhirnya dipanggil. Nah, dia akhirnya manggil anaknya ya, yang pertama. Ya. Terus Rama. Akhirnya datang anaknya Rama ya. Ya, Papi, gimana? Ya, kau doakan aku ya, biar aku bisa ini ya, masuk surga ya. Terus akhirnya dia belum juga meninggal ya. Nah, terus udah gitu, panggil lagi anak kedua, Sinta. Datang lagi Sinta. Belum juga dia meninggal ya. Nah, anak ketiga dia panggil ya. Ini yang terakhir namanya Krishna ya. Krishna. Akhirnya datang Krishna ya ke atas. Ya, Papi, loh, kalian di sini bertiga, toko siapa yang jagain? Nah, setelah dia mengucapkan gitu, dia meninggal. Nah, disinilah ya, ini salah satu contoh ya, bahwa dia berharap ya, dia memakai nama anak-anaknya itu dewa-dewi. Kelak begitu dia meninggal, dia ingat nama Tuhan dan dia akan kembali ke Tuhan. Tetapi kenyataannya dia lupa, dia masih ingat dengan harta bendanya. Toko siapa yang jagain? Ya. Nah, ini sebuah joke ya.
Jadi di dalam agama Hindu kembali lagi bahwa nama itu ya cukup penting ya. Kita juga di dalam sastra, di dalam Manawadharma Sastra ya juga memang sudah disebutkan ya bahwa kita tidak boleh memberi nama seseorang, nama anak ya jangan sampai memberi nama sembarangan ya. Nah, yang tidak disarankan adalah jangan memakai nama hewan, ya, nama binatang, ya. Apa kita ini adalah manusia, bukan level hewan lagi, ya. Kalau kita memakai nama hewan, ya kita akan turun lagi levelnya, ya. Karena nih nama ini sebetulnya adalah doa, ya, harapan, cita-cita, ya. Jadi orang tua tuh berharap agar anaknya bernasib baik, ya, banyak rezeki, bahagia dalam hidupnya, bisa membahagiakan keluarganya, yaitu harapan orang tua kepada anak-anaknya di kemudian pas sudah pada dewasa, ya. Jadi itu harapan orang tua, ya. Makanya kita juga tidak boleh memakai nama yang seperti saya sebutkan tadi, nama hewan, nama raksasa juga ya, terus juga nama-nama tumbuh-tumbuhan ya, tanam-tanaman itu ya. Pernah lihat videonya ya di YouTube ya atau di media sosial ya. Ya ada seorang ustadz yaitu Bahar Smith ya. Haram memberi nama anak dengan nama-nama dewa. Rama. Bukan cuma Rama, Krishna. Sinta, nama dewa manapun, Lata, Uzza, Zeus, Poseidon, itu hukumnya Ya mungkin Anda sudah banyak yang kenal ya di YouTube ya, di media sosial ya. Ya di sini sih saya hanya meluruskan karena di videonya tersebut ya dia berceramah di lingkungan umatnya ya, khususnya di umat Islam ya. Dia katakan bahwa haram hukumnya buat orang-orang Islam yang memakai nama dewa-dewi orang Hindu ya. Contohnya namanya Krishna, namanya Rama, namanya Sinta ya. Jadi itu diharamkan gitu buat umat Islam ya. Nah, tetapi di sini ya saya sih meluruskan bahwa di dalam agama Hindu ya nama-nama dewa dewi Rama, Sinta, Krishna itu sebetulnya sudah menjadi tradisi budaya di tanah air ya, khususnya di Pulau Jawa dan Bali ya. Karena sejak zaman dulu itu kan memang pengaruh Hindu sangat kuat ya, sehingga meskipun mereka itu sudah berubah agama dari Hindu ke Muslim, ya memang masih banyak juga yang memakai nama-nama siapa misalnya Krishna Dipayana ya, terus misalnya memakai nama Wisnuwardana ya, dan banyak sekali tokoh-tokoh yang memakai juga nama-nama orang-orang Jawa khususnya ya, sama orang Bali ya. Tapi banyak kan orang Jawa karena mereka satu ya orang tuanya dulu masih ya senang lah nonton wayang khususnya karena di situ kan ada tokoh-tokoh yang diidolakan, tokoh-tokoh yang berkarismatik ya, yang membawa kebaikan sehingga mereka ingin mencontoh tokoh tersebut ya. Di sini dia tidak melihat oh itu punyanya orang Hindu, nggak melihat, tetapi di sini dia hanya mencontoh. Oh, Krishna itu orangnya bijak ya, orangnya tampan, ganteng dan lain sebagainya ya. Dewi Sinta ya, oh namanya Sinta, cantik, lemah lembut, baik hati dan lain sebagainya. Sehingga karakter-karakter itulah yang dipakai oleh orang-orang tua kita khususnya di Jawa untuk menamakan putra-putrinya ya. Bukan karena itu dia, wah apakah dia sudah pindah agama? Ya tidak ada otomatis pindah agama. Buktinya saya, ya nama saya ini Wayan Amaluddin. Kalau orang kan menyangka saya ini namanya kan Muslim kan, Amaluddin ya. Wayane ya Bali lah ya. Nah dulu ceritanya ini banyak juga yang bertanya, kok namanya
Wayan Mauludin apa dari Bali, apa dari Sumatera, apa dari Betawi, apa dari Makassar. Ya, banyak sekali yang bertanya seperti itu ya. Bahkan kalangan orang Bali ya. Ya, nah, orang tua saya itu ya memang kebetulan sudah lama merantau ke Jakarta ya. Nah, mungkin pemikirannya itu ya karena banyak bergaul di lingkungan umat Muslim ya. Jadi ya kebetulan di daerah saya di Bali pada waktu itu ada amal ya, bazar anak-anak muda, pemuda-pemudinya mengadakan bazar sebulan ya. Jadi namanya bulan amal ya. Nah, orang tua saya main gampang aja namanya Amaludin ya, ya. Jadi seperti nama Sumatera, Makassar, Betawi ya. Padahal saya asli Bali gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kebetulan saya dari kecil memang sudah merantau ke Jakarta ngikutin orang tua jadi gitu. Nah, apakah saya otomatis jadi orang Muslim? Ya, tentunya tidak ya, karena ini cuma sebuah nama ya. Tetapi kalau menurut orang Muslim kan Amaludin itu artinya kan amal udin kan agama. Jadi mengamalkan agama ya. Mungkin itu juga yang didengar oleh bapak saya dulu ya, sehingga saya dinamakan Amaludin. Nah, sehingga saya itu ya ingin mengamalkan agama Hindu ya, dharma agama saya gitu ya, mempengaruhi juga ya nama itu ya, ya seperti saya buktinya ya. Nah, seperti saya juga, saya punya anak laki-laki, saya namanya itu Wisnu ya, Wisnu Agung Arisudana ya. Jadi saya, karena saya ya biar dia berkarismatik, biar dia religionnya lebih bagus ya, dan lebih bijak, tampan dan lain sebagainya. Ya, kita mempunyai harapan, cita-cita ya. Nah, di sini pertanyaannya ya, ini jangankan orang luar, orang Hindu sendiri, wah kok kok berani-beraninya memakai nama dewa-dewi, oh kan itu tulah itu. Ya, itu kan nggak bagus itu, nggak boleh itu. Nanti kalau misalnya yang namanya itu Rama, terus mencuri, wah nanti yang disalahkan Dewa Ramanya. Nah, ya kita jangan lihat jeleknya, tapi kita berharap. Tapi kebanyakan orang-orang yang bernama Rama, Krishna, Sinta, ya sesuai dengan harapan juga sih yang saya perhatikan, yang saya lihat ya. Ya tidak banyak yang kacau hidupnya, tapi banyak yang lebih bagus, sukses dan lain sebagainya. Karena nama itu doa gitu, ya. Nah, jadi seperti saya bilang tadi bahwa di dalam agama Hindu nama itu jadi sangat penting. Jangan kita memberi nama anak itu asal-asalan, ya. Jadi kita di sini menamakan seorang putra putri itu nama dewa dewi ya, itu tidak degag, kalau bahasa Bali namanya ya, degag ya, tidak meremehkan Tuhan ya, bahwa melecehkan itu ya. Justru kita itu sebagai penghormatan ya, mengagungkan kemuliaan beliau ya, sebagai penghargaan. Nah, contohnya ya, Jalan Sudirman ya, itu kan di aspal tuh ya, sepanjang Jalan Sudirman. Apakah kita itu menginjak-injak jalan itu terus kita menghina Jenderal Sudirman? Ya, terus Jalan Gatot Subroto, seorang pahlawan. Ya, Jalan Ngurah Rai ya. Apakah kita menginjak-injak Gusti Ngurah Rai-nya? Kan enggak. Kan itu justru pemerintah memberikan penghargaan atas jasa-jasanya, sehingga ya nama itu sebagai untuk penghargaan, untuk mengingat selalu sepanjang masa, makanya nama itu diberikan sesuai dengan keputusan pemerintah. Mau Jalan Sudirman, Tamrin, ya Gatot Subroto, Gusti Ngurah Rai dan lain sebagainya, ya. Jadi Tuhan tidak terkontaminasi, tidak dicemarkan hanya gara-gara nama beliau dipakai, ya. Karena Tuhan itu maha suci, ya, ibaratnya daun teratai tidak terkotorkan oleh lumpur, ya, tidak dikotorkan oleh air kotor, ya. Tetap beliau teratai itu suci, ya, teratai itu bersih, ya. Jadi
hilangkan pemikiran-pemikiran yang seperti itu ya. Ya kan lebih baik kita namakan anak kita Krishna Dwipayana, ya, Wisnu Agung, ya, Wisnu Wardana, ya, terus apa, Sinta Damayanti. Nah itu kan lebih bagus ya. Ya kan sekarang sudah banyak nih ya, khususnya di Bali nih ya, sudah kehilangan identitas ya yang saya lihat. Banyak anak-anaknya itu sudah sudah nggak memakai nama Wayan, Made, Nyoman, Ketut, Putu, Kadek, Komang dan lain sebagainya. Mereka sudah memakai nama-nama asing ya, memakai nama-nama asing. Wayan Erik ya, terus namanya apa, Richard dan lain sebagainya ya. Ya boleh-boleh saja itu hak orang tua ya. Tetapi ya mari kita hargai tradisi budaya nenek moyang kita ya, dengan yaitu penerjemahan nama-nama putra-putri kita. Ya, nama-nama tradisional Indonesia tuh nggak jelek kok. Ya, justru menjadi identitas ya. Ya, identitas agama, identitas kedaerahan, identitas negara dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi sekian menurut saya bahwa nama di dalam agama ini itu ya cukup penting ya, jangan diremehkan, karena itu nama adalah sebuah doa ya. Nama adalah sebuah harapan ya. Jadi kita hidup ini memang harus mempunyai harapan, harus mempunyai keinginan untuk lebih baik ya. Jadi seperti itu ya, mohon dimaafkan jika ada kesalahan kekeliruan. Saya Wayan Amaluddin, Moksha Channel, Paramasanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om.